Talim kita maqamat ridho bab 14 hal taslim. Artinya tunduk. Dari 100 tangga ruhani kita memasuki tangga ke-30. Tentunya kategori amal tasawuf dan amalan tarekat atau amalan tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin awaqafa alladzi an'amala alaihi nawahada. Wassalatu wassalam wa ala Nabiil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin al-Mujaba al-Muqataba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidubi wal wafa amma badu habai wa amal kubala wa masyayikh anal aija wa ma ulama anal kuroma, para masyayikh, para alim bil khusus wabil muqaddimah, guru kita, murabi kita, dan selalu kita minta doanya dan sama-sama kita muliakan dan lah kebanyakan mendahului kita. Khususan ila ruhi al-muqarram sahibul wafa tajul arifin Abah Anum Suralaya, jo para wakil talkinnya, wabil khusus pula Syekh Burhanuddin Tuan Kuhulakan, indak lupa pula jajaran guru-gurunya Syekh Abdul Rauf Al-Sinkili. Sama-sama kita kirim Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahi anta maksudi wariddoqa matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Jahar kita syatar la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniya asyolihi wa ila hadrati Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil barokah wal karomah Syekh Abdul Qadir Waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah. Waridullahi ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Taqdi hajatina. Khususan arwahi Sayyidina Ahmad Hakikatullah, wabil khusus arwahi Sayyiduna Muhammadin Nabiullah wa khususan hadiri Sayyiduna Mahdi Kalimatullah wa khususan arwahi muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ayyina alal Islam wa aminna ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika masata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka binimatika layak wa abu dzanbi faghfirli wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'u darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibah da'wat,
Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka keselamatan fidin wa afiyatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina bisarkatil maut wa najatan minan nari wal afwa dal hisab. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wajali wajirom kita ketalim min ahli robbana daribana wa baina qaumina bihaqi anta khairul fatikin sa'adatal masyayikh, khusus jamaah dan sebagian mengikuti acara hari ini dan sebagian lagi mungkin mengikutinya melalui media sosial. Seluruhnya muslimin muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Langsung ke taklim kita bahas derajat ke-10 dari bab muamalat manzilah syarah karya dari Syekh Abdul Rauf Al-Sinkili, perjalanan 100 tahapan menuju tahapan ridha Allah ya. Kita sudah 30 nih. Dalam muamalat termasuk yang terakhir yaitu at-taslim, tunduk. Bagi seorang muslim tentunya kepatuhan hanya kepada Allah, kepatuhan hanya kepada perintah Allah. Ya. Hukumnya wajib, tapi harus ada ilmunya. Ya. Tanpa ittiba juga salah. Ya. Jadi ilmunya melalui ittiba. Tentunya kepatuhan hanya kepada Allah, itu tauhidnya. Al-Sinkili menyebutnya sebagai penyerahan diri secara total kepada Al-Haq. Itu Al-Sinkili menyebutnya demikian. Rabb yang maha besar tanpa disesaki akal atau angan-angan, tanpa ada waham ya. Karenanya at-taslim harus diyakini sebagai tangga kunci untuk bisa mencapai pada tangga rohani yang selanjutnya ke-40 ya. Itu sulit memang. Karena itu at-taslim adalah tangga rohani terakhir dalam manzilah al-muamalat. Muamalat interaksi dalam amalan ikhtiari kita. Jadi kalau kita bisa renungkan, yang bekerja untuk selanjutnya bukan fisik lagi gitu ya. Jadi kita kalau masih terasa fisik, kita sulit untuk memahami tahapan-tahapan ke 31 ya. Tapi anu bahas juga. Kita curang. Benarkanlah dengan hati kalian, dengan hati antum semuanya maupun ikhwan, benarkan dulu dengan hati dan sembahlah Allah dengan anggota badan. Jadi benarkan di hati, sembah dengan anggota badan begitu. Kemudian kerjakanlah amal-amal kebajikan ya, perbuatan terhadap ibadah sosialnya ya. Karena itu di sini akan nampak jejak iman adalah tetap di atas kebaikan ya. Sedangkan kalau kita memahami jejak Islam ya, jejak iman kalau ditanyakan untuk beriman, jejaknya apa? Dalam berhablum minannas, selalu melakukan hasanah kebaikan. Kalau jejak Islam wajib menegakkan dan mendirikan sholat. Itu jejak Islam. Duduk ya, perkaranya kayak pendek tapi ini maknanya dalam. Ya. Sudah itu jejak Islam menunaikan zakat, kan gitu, karena wajib. Dan melaksanakan yang fardu
berjihad kalian di jalan Allah dengan jihad sebenar-benarnya begitu. Jadi ada jejak yang disebut iman dan ada jejak Islam. Nah, arti kalau jejak Islam itu ternyata lebih cenderung kepada faktor yang sifatnya individu. Ya. Yang kalau di syariat sering terbalik tuh ya. Ya. Jadi yang jejaknya ke iman itu justru direalisasikan ke habdumi nanas, ya, melakukan kebaikan. Berbeda ya. Nah, berbeda. Ternyata dalam tahap rohani begitu. Ini kata Allah. Karena Allah berfirman di Quran surat Al-Hajj surat 22 ayatnya 77 ya. 77 amal lahir, amal batin ya. Amal iman, amal Islam ya. Ya ayyuhalladzina amanu ka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman. Kan itu ya amalan iman. Iman tadi jejaknya apa Pak? Orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi nggak kena pencoleng, pencopet, pemabuk, nggak kena. Sudah itu amanur ka'u wasujudu. Rukulah kamu, sujudlah kamu. Jejak Islam kan? Iya kan? Kepribadi. Rukulah kamu, sujudlah kamu. Nah ini bisa diamalkan sosial juga. Ya. Artinya gini, kalau menghadapi manusia, furqan. Sesama manusia furqan. Ada sangkut paut keadilan. Kalau kepada Allah, taslim. Sujud. Ya. Rukulah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Rabbmu dan perbuatlah kebajikan supaya kamu bisa dalam kemenangan. Ya. Amalannya ternyata itu. Amalan taslim itu ternyata tidak boleh lepas dari faktor iman yang direalisasikan terhadap ibadah sosial. Ya, lakukan kebaikan. Duduk ya. Jadi ini bukan mukadimah Quran, begitu pemahamannya. Ikhwan ya ma'ara rahimakumullah, begitu penjabaran secara singkat dari pengertian taslim. Tunduk tadi. Ya. Semua itu amalan taslim tadi terkait jejak iman dan jejak Islam. Ya. Itu harus pengertiannya begini, harus dilakukan melalui jalan yang disebut ittiba Rasul, sunnah. Ittiba itu sunnah. Jadi kalau dapat kesimpulan tunduk kepada Allah tanpa ittiba Rasul, antum tidak perlu syahadat. Ya, betul kan? Ya. Artinya itu, kan ada syahadat kepada tauhid, ada syahadat kepada Rasul. Syahadat kepada Rasul itu ittiba. Syahadat tauhid itu taslim, tunduk, ikuti, jangan dibantah. Tapi tidak bisa kita bersyahadat tauhid tanpa mengikuti sunnah, ya, tanpa mengikuti Rasul, mengikuti adat, mengikuti tabiat. Mengikuti ya banyak hal gitu ya, nggak bisa angan-angan, kecerdasan, akal nggak bisa. Islam itu ada contohnya, setuju ya? Sebetulnya Islam itu nggak susah, karena sudah dijabarkan contohnya. Cuman kita nggak mau baca aja, gitu. Kan gitu. Ya. Iwan ya rahimakumullah dimanapun berada. Jadi ayat tadi Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar pertama, kalau nujurai lebih kepada syariat, mengerjakan sholat itu kan kita tahu pada waktu-waktu yang telah ditentukan, sunnahnya gitu ya, nggak bisa sembarangan.
lengkap dengan syarat dan rukunnya. Ya. Pada ayat itu kan sholat disebut dengan ruku dan sujud. Karena ruku dan sujud itu kan ciri khas dari sholat dan termasuk dalam rukun-rukunnya kan. Iya kan? Dan terkait dengan masalah taslim dan itiba. Ya. Kedua, menghambakan diri, bertobat kepada Allah, beribadah kepadanya merupakan perwujudan dari keimanan di hati sanubari kan. Yang telah merasakan kebesaran, kekuasaan, keagungan Allah yang kita selalu syukuri. Karena diri manusia sangat tergantung hanya kepada Allah. Hanya dialah yang menciptakan, memelihara kelangsungan hidup, mengatur seluruh makhluknya, beribadah kepada Rabb-nya. Jadi beribadah kepada Tuhan ada yang dilakukan secara langsung seperti sholat, puasa bulan Ramadan, menunaikan zakat, menunaikan ibadah haji. Ada pula ibadah yang dilakukan tidak secara langsung. Kira-kira seperti berbuat baik kepada sesama manusia. Jadi nggak langsung ke Allah, tapi harus melalui sesama manusia, berbuat baik. Ya. Tolong menolong, bahasa mudahnya ini, konteks ini harus dijabarkan secara mudah dulu. Mengolah alam yang diciptakan Allah untuk kepentingan manusia. Bukan nggak boleh diambil, boleh. Tapi jangan serakah. Ada hukum-hukum keseimbangan. Ketiga, mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, seperti memperkuat hubungan silaturahmi, berbudi pekerti yang baik, tahu tempat, ya, adab, hormat menghormati, kasih mengasihi sama manusia. Itu kan termasuk melaksanakan perintah Allah yang tidak langsung, ya, yang tidak langsung. Jadi tiga itu perlu penjabaran terkait taslim dan itiba secara syariat. Ya, insya Allah udah putus itu penjabaran tadi. Jika antum sudah bisa mengamalkan ketiga perintah tadi dalam kehidupan, maka mereka akan berhasil insya Allah dalam kehidupan di atas dunia ini, bisa meraih, memperoleh kebahagiaan, ketentraman hidup sampai akhirat. Itu janji Allah. Jelas kalau dipanjangin dia bisa memperoleh surga yang penuh kenikmatan, ya, sampai ke sana. Tanda Allah cinta itu tanda-tanda Allah cinta kepada kita adalah memprioritaskan Allah di atas diri kita sendiri. Betul? Di atas diri kita, lebih dari diri kita. Jadi tidak semua orang yang melaksanakan taslim. Kalau taslim di Quran disebutnya apa, Pak? Takwa, ya, atau taat, ya. Tidak semua orang yang melaksanakan ketaatan akan bisa menjadi kekasih Allah. Setuju nggak tuh? Tidak kan? Karena banyak orang yang taat tapi tidak mengikuti itibar Rasul. Banyak ya. Ya. Jadi ketahuilah, kekasih adalah orang yang meninggalkan maksiat kan. Itu bahasa ininya, bahasa amalan yang disebut amalan sosialnya. Jadi di antara tanda-tanda cinta adalah hati dan lidah tidak terlepas dari zikir kepada Allah. Jadi di sini sudah bisa ada kesimpulan dari beberapa ulama, termasuk dari yang menciptakan risalah Manjilah ini, ternyata amalan taslim itu zikir. Zikir yang goflah itu gimana sih?
Zikir itu ternyata. Larinya ke hulu adalah hati dan lidah tidak terlepas dari zikir. Hati dan lidah tidak terlepas dari zikir. Ya, jadi dua-dua jalan. Ya. Ini kan firmannya sama tahu ya. Jadi ini mengambil petikan firman dan memang hati dan lidah berzikir itu ada di Al-Maidah. Surat 5 ayat 54 kita baca dulu, ikhwan kita dasari. Amalan aslinya, dengan amalan aslinya itu Al-Maidah 5:54. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang yang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Allah tahu ya, mengetahui ya. Udah jelas ya ikhwan ya. Udah jelas kan di ayat tadi terkandung berita tantangan yang akan terjadi dalam kehidupan sekarang. Yaitu kita akan menghadapi orang-orang murtad ya, yang tidak disadari ya, yaitu akan murtadnya sebagian orang mukmin, itu kan gitu. Ini bukan orang lain ya, dia sendiri nggak sadar kalau dia itu murtad ya. Sadis bener nih kaji nih, tadi udah enak ya, tahu-tahu nukik ke sini gitu ya. Ya. Sebagian ya, nggak semuanya. Di sini nggak termasuk yang sebagian itu dong, enggak. Ya. Mereka akan keluar dari Islam tanpa dia mengetahuinya. Jadi nggak bisa main-main Pak. Kita harus mendalami makomat yang paling tinggi ini. Dalam konteks syariat ya. Kalau diandung konteks syariat. Akhirnya mereka pun akan keluar dari Islam dengan terang-terangan. Banyak orang yang menantang ulama, banyak yang menyepelekan sholat, ya, betul kan? Menghujat ahli Quran, banyak sekali sekarang.
Ya. Padahal dia juga muslim. Kalau kita cerdas kita udah bisa baca maksud mereka kan. Ujungnya saku kan. Ya. Nggak disadari kalau resikonya itu tidak nanti. Keluarnya mereka dari Islam itu mereka tidak disadari. Kalau di Quran menyebutnya orang-orang munafik ya, gitu ya. Sekali lagi itu tidak membahayakan kita, orang mukmin, tidak. Jadi jangan dilawan. Tidak membahayakan. Kita ini mudah kaget, mudah terkejut, gampang bertindak tanpa ada ilmu dalam kondisi sekarang. Seolah-olah membela agama. Padahal mereka melakukan itu kadang-kala ujian untuk kita. Kita terseret enggak dengan kemurtadannya? Ya. Mudah-mudahan kita tidak dijadikan contoh. Ya. Tetapi sebaliknya ya, kita tidak akan membahayakan kita sebenarnya. Jadi nggak perlu kita cemas. Itu udah ada jaminan. Itu perlunya taklim. Ya. Tapi sebaliknya kan yang akan terjadi yaitu Allah akan menggantinya. Kan udah saya melihat itu ya. Nggak lama tuh. Kita merasa lama karena kita memasuki dimensi waktunya. Sering lawan. Menggantinya dengan orang-orang yang lebih kuat imannya. Percaya nggak? Dan lebih baik amal perbuatannya. Insya Allah. Itu jaminan Quran. Sebagai pengganti mereka yang murtad tadi. Sayangnya murtad ini yang dijabarkan Quran itu orang mukmin. Bukan orang lain. Sering kita tidak memahami itu. Ya. Kita kembali kepada sejarah dulu supaya kita paham konteks kultur zamannya sekarang ya. Karena kita sudah mendalami tidak secara kasat mata lagi untuk memahami konteks ke depan kan. Udah jalan ruhani. Menurut riwayat Ibnu Jarir dari Qatadah, diceritakan bahwa setelah ayat ini turun, waktu ayat ini turun, setelah ayat ini turun ya, kata Qatadah ya, beberapa kelompok manusia akan murtad, keluar dari agama Islam. Ya. Peristiwa itu kemudian benar-benar terjadi loh, sampai sekarang. Ketika Nabi Muhammad SAW berpulang ke rahmatullah, murtadlah sebagian orang Islam. Murtad ini ada kaitan dia masih muslim. Ya. Terkecuali 3. Yaitu dijamin sampai sekarang. Jadi kalau enggak ingin murtad, hijrahnya ke tempat ini. Tidak mudah terkotak manis dengan lingkungan ya. 1 penduduk Madinah, 2 penduduk Mekah, 3 penduduk Bahrain. Ya. Ini bukan ke Spanyol, bro. Bukan ke Irak. Ya. Kalau kita ngambil alternatif sebenarnya kalau kita mau umroh ya ke Bahrain. Gitu. Karena Nabi ngomong gitu. Ya. Jadi di antara tanda-tanda murtad mereka ialah pada sejarah itu apa kira-kira? Begini kata Nabi ya. Mereka tidak mau lagi mengeluarkan zakat. Pelit. Mereka mengatakan kami akan tetap sholat, tetapi kami tidak mau mengeluarkan zakat. Demi Allah, harta kami tidak boleh dirampas. Nah, gitu ngomongnya. Itu murtad. Ya. Maka pada saat itu Rasulullah kan baru wafat nih. Khalifah penggantinya Abu Bakar As-Siddiq ketika itu terpaksa mengambil tindakan keras.
masalah zakat. Orang-orang yang murtad itu diperangi. Dia apa? Diperangi. Nah sekarang kan ada yang disebut manajemen kapitalis, Pak. Tidak ikut masuk kita sebagai umaroh. Mau zakat, mau tidak, mau nyumbang, mau sedekah, enggak. Itu urusan person. Padahal zaman Khalifah enggak masuk dia, diperangi. Jadi pertama diperangi itu di zaman Khalifah itu bukan perkara sholat tidak sholatnya. Kalau sholat itu jelas bukan muslim. Tapi tidak mau zakat. Maka diperangi. Bahasa sekarang pelit lah, takut. Ya, takut kekurangan atau apa. Jadi Khalifah Abu Bakar langsung tegas. Orang-orang yang murtad itu diperangi sehingga di antara mereka banyak yang mati. Enggak zakat, Pak. Dibunuh. Ada yang terbakar, ada pula yang ditangkap dan akhirnya mereka kembali bersedia membayar zakat. Ya. Jadi setelah Nabi timbul peperangan zaman Khalifah itu perkaranya harta, bukan akidah. Ya. Kalau kita mau merenung zaman sekarang kan yang nggak diperangi perkara itu, Pak. Maka tingkat sosial keimanan, tingkat sosial manusia itu menjadi menggeser ke akidah. Hati-hati kalau orang terlalu miskin, dia mau melakukan apa aja kan? Iya kan? Itu terjadi zaman sekarang. Maka zaman Abu Bakar setelah terjadi kalau Nabi itu memerangi tauhid kebanyakan. Tapi setelah Nabi wafat, mungkin ada bisikan dari Nabi, nanti antum jangan tauhid yang diperangi, tapi adalah orang yang tidak mau membayar zakat. Banyak terjadi ini dan zaman Abu Bakar dan sampai sekarang. Nah, sekarang ini kebalikan. Zakat itu dianggap person. Mau zakat syukur enggak sudah kan? Gitu ya. Jadi sulit nanti kalau kita pahami karena konteks masalah itu ada di materi kayaknya. Nah, kemurtadan ini banyak sekali di zaman sekarang kan. Tanpa kita menyadari. Gawatnya mereka merasa tidak pelit, aneh dia nonton. Di dalam sejarah disebutkan bahwa pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup beliau ini telah terjadi 3 kali peristiwa murtad. Zaman Nabi ini ya 3 kali. Umumnya terkait dengan itiba. Bukan terkait masalah zakat. Pertama, berada pada golongan Bani Madzi yang dipelopori oleh Zulhimar namanya, yaitu bernama Al-Aswad Al-Ansi, seorang tukang tenung. Dia mengaku sebagai nabi di Yaman. Enggak masalah zakat. Alhamdulillah dibunuh oleh salah seorang dari muslimin. Yang kedua, golongan Bani Hanifah, yaitu kita tahu ini sejarahnya banyak yang tahu, Musailimah Al-Kadzab. Musailimah mengaku dirinya sebagai nabi. Dia pernah berkirim surat kepada Nabi, ya, mengajak untuk membagi 2 kekuasaan di negeri Arab. Kurang ajarnya nih Musailimah. Dia memerintahkan separuh negeri dan Nabi Muhammad memerintahkan sisanya. Nabi Muhammad membalas suratnya dengan mengatakan bahwa apa kira-kira Nabi balas? Enggak ada mana. Nabi ngomongin sedikit aja. Bahwa bumi ini adalah milik Allah. Dan Allah akan mempusakakan, mewariskan bumi itu kepada siapa yang dikehendaki. Tidak bisa dibagi. Ya. Kalau kehendak Allah itu walaupun itu nggak mungkin. Jadi warisannya, betul kan? Nah.
Jadi nggak perlu cemas sebenarnya perkara harta. Kalau Allah nggak menghendaki habis. Iya kan? Mempusakai. Itu jawaban Nabi. Walaupun pada itu yang mengaku Nabi Musailamah ini membagi dua hartanya. Itu jawaban Nabi. Bumi ini milik Allah. Ya. Bumi ini adalah kepunyaan Allah. Dan Allah akan mempusakakan bumi ini kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Dan bahwa kemenangan terakhir akan berada, kata Nabi, pada orang yang bermakomat, berderajat, taslim kepadaku, tunduk kepada Allah. Itu yang kita kaji. Kemenangannya itu kepada orang yang taslim dan itiba kepadaku. Dan ini hadis. Nah. Yang dalam Quran syariat itu ialah orang yang bertakwa. Kalau Quran menyebutnya orang yang bertakwa. Orang takwa itu dia tunduk kepada Allah, mengikuti sunnah. Ya. Nah. Akhirnya Musailamah diperangi oleh Khalifah Abu Bakar. Dan ia mati dibunuh oleh Wasi. Sejarah mencatat begitu. Dan itu benar. Yang dulu pernah membunuh Hamzah, ingat. Paman Nabi. Ya. Dalam perang Uhud. Ya. Tapi karena dia masuk Islam, diamankan. Dan dia membela Islam. Jadi yang membunuh Hamzah, paman Nabi, Wasi. Yang membunuh Nabi yang kedua, yang merasa dia jadi Nabi, ingin memarok Arab, Wasi juga. Ya. Yang ketiga, golongan Bani Asyad. Pemimpinnya bernama Tulaiha bin Khuwailid. Dia juga mengaku dirinya menjadi Nabi. Maka Abu Bakar memeranginya dengan memerintahkan Khalid bin Walid untuk membunuhnya. Dia mundur, lari ke negeri Syam. Dan akhirnya dia kembali menjadi seorang muslim yang baik, diterima. Tidak diapa-apain. Begitu Islam. Ya. Sesudah Nabi Muhammad SAW dipanggil ke rahmatullah, pada masa Khalifah Abu Bakar itu banyak terjadi golongan-golongan yang murtad. Ujiannya berat. Itu terdiri dari 7 golongan, yaitu Gatafan, kedua Khuza'ah, yang ketiga Bani Sulaim, yang keempat Bani Yarbu, yang kelima Bani Tamim, yang keenam Kindah, yang ketujuh Bani Bakar. Itu zaman Abu Bakar. Murtad. Orang-orang yang menggantikan orang-orang murtad itu berdasarkan Quran tadi, ya, selalu mengatakannya begini, dia orang-orang yang tunduk dan itiba kepada Nabi, yang taslim, makomatnya taslim, itiba kepada Nabi, pasti menang. Jadi kalau kita sudah di makomat 30 nggak bakal kalah. Insya Allah nggak bakal kalah. Tapi memang sulit mencapai derajat dari makomat 30 itu. Mereka mengatakan kebenaran membantuku, derajatku, menuntutku sampai aku menang, membantu perjuangan. Ini ditandai oleh Allah dengan 6 sifat. Jadi sifat tanda orang yang sampai taslim ada 6. Jadi tanda taslim itu ada 6. 1. Pertama, Allah mencintai mereka karena keimanan, keyakinan mereka dalam berjuang. Rata-rata orang yang sudah derajat taslim itu wali. Sampai Pak? Antum belum kelihatan walinya nih. Kita udah ngaji ke 10. Seharusnya antum wali semuanya nih. Tapi wali nagari, ya. Wali nikah harus. Rata-rata derajatnya taslim.
tunduk hanya kepada Allah, mengikuti ittiba Rasulullah. Jadi intinya kalau kita melakukan zikir mendekat kata Allah, syahadat, taslim, dan ittiba tidak boleh lepas. Jadi syahadat mudah, tanya, mudah ngomongnya. Amalnya harus menjangkau tahapan 30. Maka derajatnya kalau di syariat sebetulnya khalifatullah, betul kan? Kita khalifah. Nah, induk Imamul Hunafa khalifatullah Al-Mahdi, gitu Pak, Al-Mahdi. Dan itu pasti ada. Nah, kalau kita mau masuk laskarnya, kita harus sampai derajat ke sana, setidaknya di bawah itu deh. Ya, alhamdulillah ini kelihatan derajat-derajat Al-Mahdi ini. Yang pertama tadi, yang kedua, mereka cinta kepada Allah. Allah cinta kita, sekarang kita cinta ke Allah. Karena perintah Allah tidak diutamakan dari urusan-urusan yang lain. Jadi diutamakan, gitu bahasanya. Ketiga, mereka bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin. Tadi sudah diterangkan, di sini sebutnya nggak muslim lagi. Karena muslim itu masih terkait di dalamnya orang-orang murtad. Ya. Nah. Keempat, mereka bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang kafir. Kelima, berjihad fisabilillah, yaitu bersungguh-sungguh dalam menegakkan agama Allah, mau berkorban dengan harta, bahkan dirinya. Tidak takut menghadapi ancaman-ancaman perang, menghadapi musuh agama. Keenam, mereka tidak takut terhadap cacian, tidak takut dengan fitnah, tidak takut dengan celaan, tidak takut kepada gertakan, tidak takut kepada ancaman, sebab mereka selalu dalam beramal, berjuang, bukan mencari pujian, bukan mencari sanjungan manusia, bukan juga mencari pangkat, kedudukan, bukan pula mencari nama dan pengaruh. Yang mereka cari hanyalah niat kita, ridha Allah. Apa? Ridha Allah. Dan itu bonus semuanya, populer, pangkat itu bonus. Sifat-sifat tersebut di atas adalah karunia Allah kepada hambanya yang dikehendaki. Jadi dengan sifat-sifat itulah makomat derajat seseorang menjadi tinggi sampai mulia. Itu batasan secara syariatnya ada di muamalat, jalan rohani di tahapan ke-30 yang disebut taslim wa ittiba. Mulia di hadapan manusia, lebih-lebih di hadapan Allah yang mempunyai karunia yang besar. Iwanandungnya ma'arahimakumullah. Semuanya itu akan dapat diperoleh, yakin? Turunin, yakin kan di bawah itu, ya, turunin ya. Dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, serta memperbanyak ibadah dan bersyukur. Kenapa syukur, Pak? Di sini nggak istighfar lagi, karena istighfar sudah melakukan dosa. Ya istighfar boleh, Pak. Ajaran Islam hakikatnya adalah taslim untuk menaati Allah. Percaya? Hakikatnya. Kalau hakikatnya ajaran Islam apa? Jawabannya taslim. Tunduk, taat, patuh kepada Allah. Ittiba Rasulnya. Setuju? Setuju. Itu ajaran Islam. Ingat Allah. Allah adalah Maharaja. Memberi, mencegah, menyambung, memutus, mengkayakan, mencukupkan, memakmurkanlah. Jadi makmurkan hati antum. Ruhaninya begitu. Setar. Dengan cara bersyukur. Ini nggak ada lagi menggerutu. Hilang, alhamdulillah. Syukur. Ya.
hanya kepada Allah, maka bahagiakan semua tubuh ini akan dapat, insya Allah. Nggak ada kesenangan bagi hati kecuali dengan menyebut, memujinya kan. Ya. Jadi kalau kita bertanya kepada syariat ini, jejak taufik itu apa? Taslim, tunduk, patuh, meninggalkan keburukan. Jadi setinggi apapun intelektual antum, setinggi apapun makopat ruhani antum, sepopuler apapun antum, badan antum yang tidak digunakan dalam menunaikan syariat sampai titik makomat taslim secara benar, tetap saja dianggap telanjang dan sakit. Walaupun antum sehat. Istidrojnya nanti datang, ujungnya sakit. Itu bahasa rohaninya. Banyak yang lalai ini. Kita bahas lebih mudah lagi. Kata taslim dalam kamus KBBI. Ya, gitu ya. KBBI. Apa itu? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tas dan lim. Penyerahan diri dan kepatuhan. Betul? Serah diri sebelumnya. Tawakal. Kemudian patuh. Taslim. Ya. Kepada siapa? Kepada gubernur, kepada presiden, kepada ulama. Salah. Pada Allah tentunya. Yang memberi rahmat. Jadi kalau ditanya agama sebagai taslim, tunduk, kemudian itiba. Itiba artinya apa, Pak? Mengikuti. Kalau itiba itu artinya mengikuti. Jadi inti hakikat ajaran Islam adalah taslim kepada Allah, itiba kepada Rasulullah. Amalannya Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, karena taslim itu sendiri juga ada salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Ya ikhwani fillah, subhanaka ilama alam tanah innaka antal alimul hakim. Lakukan itu. Maka kita mencoba mendekati taslim. Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi ilmu itu dari Allah kan. Nah, jadi yang sesungguhnya selamat agamanya hanyalah orang yang pasrah kepada Allah dan Rasulnya. Setuju? Itu yang selamat agamanya. Dan mengembalikan ilmu dari sesuatu yang belum jelas baginya kepada orang yang mengetahuinya. Bukan merasa tahu. Yang bahaya kan sok tahu. Di atas langit ada langit, itu bahasa Minang. Istilahnya itibar. Makanya berpantang sombong. Angkuh. Sombong. Itu kan penyakit kronis di kehidupan akhirul zaman sekarang ini. Biasanya kenanya orang yang mempunyai intelektual tinggi. Setuju? Tanpa disadari. Yang duduk ini gergetan juga sebetulnya ya. Secara makomat, orang yang lebih muda, apalagi ada nasab, harus menghormati kakaknya ya, ke bapaknya. Tapi kalau yang kakaknya harus datang ya harus diikuti. Memang begitu maunya. Karena derajat dia sudah jadi kakak dari ilmu. Gimana? Gergetan kan? Nah, itu bahaya. Jangan disumpahin. Doain. Ya, doain. Biasanya menyerang orang-orang yang merasa berintelektual tinggi.
otak antum hanya amanah bro. Setuju? Ya, amanah loh. Kegetok sedikit kepala antum, pikun antum. Ayo. Iya. Naik motor, pak gitu ya. Profesor nempel nih pak. S3 nempel pak. Jatuh, geser, bisa pikun pak. Masih disebut profesor nggak? Iya profesor nempel. Ditanya ngelantur kan. Ya. Jadi jangan bodoh himmat. Nasihat ini kan di-share. Jangan bodoh himmat, itu bahaya. Nanti kena murtad. Hanya dengan keanehan-keanehan fisik belaka, aduh kecil tuh. Makanya kurangi. Takut dianggap itu. Karena orang yang mempunyai kemampuan karomah juga akan timbul secara naruli manusiaan. Pas sudah melakukan kebaikan itu, dia akan timbul ria, masuk ujung. Pasti itu. Sulit itu menyembuhkannya. Tutupi itu yang berat. Ya. Kalau hanya keanehan-keanehan fisik belaka, ya ikan aneh kalau dia nggak punya pikiran, dia bisa napas di air ya Pak ya. Burung nggak pinter bisa terbang kan. Bagi yang punya makomat taslim, insya Allah tahu ini. Nggak bisa ketipu. Ketahuan, percayalah. Bagi antum sini tahu ini, ini nipu. Ketahuan lah. Pasti tahu. Jadi kepekaan kita itu dengan taklim aja udah naik. Ya. Kalau timbul katrat di hati, jangan ikuti. Jangan mudah kaget, jangan mudah terkejut. Kondisi itu yang perlu dinasihati sekarang. Ya. Antum kalau merasakan sesungguhnya seorang muslim, kita muslim. Ajarannya dong kasih tahu ya. Dinul Islam lahir batin itu hanyalah berpijak di atas pondasi penyerahan diri dan kepasrahan. Itu dinul Islam. Itu yang disebut taslim. Betul kan? Itu yang disebut taslim. Tunduk bila perlu jangan 100, 1000% kepada Allah. 1000%. Nah, maka nasihat antum kejar sampai makomat 29. Tawakal tapi yakini pasrah pada Allah. Ya. Taslim nempel nanti, bisa nyangkok aja loncat sendiri. Sekali lagi bahasa ma'rifat, bahasa torekotnya apa? Sampai disebut suatu torekotan tersendiri. Kejarlah makomat malamat di taslim. Malamat. Itu malamat. Jadi malamat itu mengejar ke ruhani 30. Bukan malamat Jahirudinnya. Malamat ketunduk. Nah. Bukan malamat mentereng udin, riba udin, itu semua mah murtadin Pak. Itu kan tadi disebut. Ya. Di ayat pertama. Contoh zaman Nabi, ya itu tadi ada. Sadar nggak sih kalau antum kena istidrat yang ditakutkan? Banyak yang nggak sadar. Kalau diingetin langsung dia marah gimana Pak? Kita kan kasihan, betul kan? Ini istidrat. Ya. Mudah-mudahan alhamdulillah di sini nggak ada yang kena istidrat. Ya. Antum percaya nggak banyak ulama kena istidrat? Banyak. Sangat banyak. Jadi dengan muatan pemahaman ini, sampai Imam Abu Ja'far At-Tahawi menegaskan bahwa keislaman seseorang tidak akan benar-benar terjadi meskipun dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengerjakan sholat, membayar zakat,
berpuasa di bulan Ramadan, ya, menunaikan haji, tiap tahun umroh, banyak. Ya. Kecuali jika hatinya ada taslim dan kesanggupan untuk ittiba kepada Rasulullah. Jadi sebanyak apapun pesantren antum, ya, semodern apapun pesantren antum, sebanyak apapun majas perwakilan antum, kalau antum masih memelihara kesombongan, percuma, masih belum tunduk. Istidrat. Jadi sejatinya taslim adalah manifestasi syahadat tauhid, ya, syahadat yang untuk hanya tunduk, taat, patuh, beribadah kepada Allah, itu syahadat tauhid, ya. Sedangkan ittiba, syahadat ittiba, ada syahadat ittiba adalah manifestasi syahadat risalahnya, ya, syahadat risalahnya, ajarannya. Syahadat yang hanya mengikuti ajaran Rasulullah tanpa menimbang dengan akal dan perasaan. Duduk. Betul kan? Kan itu. Hari ini kita menyaksikan gak nih? Coba kita perhatikan. Mudah-mudahan kita sendiri tidak termasuk di dalamnya ya. Ya. Orang-orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan sangat fasih, mengerjakan sholat tepat waktu, namun di hatinya tertanam kebencian kepada Islam yang utuh, banyak kan? Nah, sebab banyak orang berpersepsi, ya, Islam ada mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengerjakan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, berhaji, jika perlu umroh tiap tahun. Kan itu persepsinya. Nah, betul kan? Urusan selain kelima perkara itu, setelah itu dianggap hak pribadi katanya. Bukan begitu. Kata mereka. Antum sudah baik, dijamin surga kalau ngikuti yang 5 tadi. Betul nggak? Tidak. Jika ada orang mengingatkan bahwa seorang muslim mesti mentaati semua aturan Allah sesuai dengan aturan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, ada saja jawaban mereka. Jangan mengintervensi urusan orang lain katanya. Nah, kan susah Pak. Saya udah mengikuti 5 tadi gitu. Ya. Itu hak asasi. Nah, susah nih. Berislam kok repot. Jadi kalau dia gitu. Ya. Dia ngomong gitu. Dan 1001 jawaban semisal banyak. Kepintaran orang sekarang. Taslim itu kalau di Quran, kalau kata Nabi, istislam. Setuju, Ikhwan Fauji. Islam. Tunduk. Taat menerima apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Tunduk. Antum jadi orang Minang tuh, tunduk. Antum tidak populer, tunduk. Antum tidak kaya, tunduk. Islam. Antum tidak profesor, tunduk. Betul kan? Ya. Apa saja yang datang baik itu berupa perintah, larangan, tidak ada yang ditentang. Itu taslim. Enggak susah. Perintah dilaksanakan sebatas maksimal kemampuan. Memang banyak yang kayak gitu. Kan ada tobat Pak. Ya. Yang penting larangan dijauhi. Semua dimanifestasikan secara lahir batin. Karena itu Allah berfirman. Jadi untuk taslim kokohkan dengan An-Nisa 65 dibaca Iwan.
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Maka demi Rabb-Mu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Terima ya, putusan Allah. Taslim. Itu dasar ayatnya berkaji di nomor 30. Memang berat. Ya, berat ini karena ini satu hal. Di sini setidaknya ada dasar untuk memahami konsep perjalanan rohani itu sendiri. Insya Allah nanti ada untuk pemahaman rohaninya. Jadi anak akan menyebut yang disebut melalui kasus sufis. Keren. Enggak begitu. Ya, kita meragukan pertama dari muhasabah belum hasil itu. Muhasabah itu masih dunia, masih dalam dosa kan. Kita sudah lepas itu, tidak menolong lagi. Tapi ini masuk ini, sudah masuk. Keputusan Allah dan Rasulullah adalah yang terbaik, yakin. Meskipun terkadang berat, yakin. Iya kan, berat. Meskipun kadang gak enak, ya, pengen gak berat, pengen enak. Al-Baqarah 219. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Pengen tahu? Kalau orang udah taslim, salah, perangi. Berat bro. Jangan taslim deh ya. Yang murtad banyak lah, antum mesti perang bro. Sanggup? Aduh, ini repot nih. Wajib loh.
Walaupun dia adiknya sendiri, kalau sudah taslim, serang. Itu prinsip. Prinsip rohani begitu. Setidaknya nasihati. Kenapa dia tahu? Karena ada ilham. Taslim itu hikmahnya gini. Taslim itu hikmahnya masuk. Walaupun dia tidak tahu hikmah itu. Tapi dia harus melakukan ini. Jadi jangan dipikir. Kok ini nggak enak, nggak nyaman ya. Maka kita harus keras. Ada saatnya keras. Kalau dia akan teraniaya, paham? Kalau itu menyerang anak kita, istri kita, yang bukan digaplokin, Pak. Ya. Cegah. Karena keseimbangan nasab. Tanda sayang itu harus sakit. Setuju ya? Nah. Diwajibkan nggak nih? Ayat ini untuk taslim. Makomata taslim. Allah itu mengetahui apa yang terbaik bagi kita dalam setiap ketetapannya kan. Ada hikmah. Yang boleh jadi antum termasuk yang duduk ini nggak mengetahui. Jangan dikejar sampai tahu hikmahnya apa. Taslim aja, maka antum akan bertindak secara benar. Duduk gak nih? Iya kan? Nah, baiknya kita renungkanlah apa kata-kata ulama yang mudah-mudahan mereka ini udah sampai derajat ini, wallahu alam, karena wali itu nggak ada yang tahu kan? Perkataan Muhammad bin Syihab Az-Zuhri sebagai berikut. Minnallahi rassalatu wa ala rasuli bal akhu ala inna taslim. Risalah datang dari Allah. Rasul bertugas menyampaikan. Rasul bertugas menyampaikan. Jadi Rasul membuat risalah bukan ciptaan Rasul. Dari Allah. Kan gitu. Ya. Ya antum dapat risalah dari Allah. Ya antum enggak nabi. Iya kan? Nah. Minnallahi rasalatu wa alal rasuli bal aku ala inna taslim. Risalah datang dari Allah, Rasul bertugas menyampaikan, dan kita berkewajiban patuh taslim, tunduk kepada Rasul. Itu perkataan dari Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Berarti beliau ini udah ngerti masalah makomat taslim, betul kan? Jadi taslimnya berilmu, ngikuti langsung ke Allah tanpa Rasul, ya nggak bisa. Ya doa juga begitu. Anu nggak membela para habaib, tidak. Mereka dapat ilmu-ilmu begini karena ada juriyat nasab. Ya antum kalau di atasnya misalnya dekat sekali dengan orang yang mulia pasti menghormati. Juriyat kita kan sama. Akan lebih tinggi kalau kita tidak merasa jauh dari juriyat. Ya. Jadi yang namanya taslim harus disiring dengan itiba. Tidak bisa tidak. Zaman sekarang. Karena kita bukan nabi. Hakikat itiba kita bahas. Itiba yaitu mengikuti Nabi. Nabi cuma kembali ke rahmatullah, bukan mati. Ya. Sangat dekat kepada Allah berarti ada di antum. Karena Nabi meliputi manusia. Ada kaitan nasab secara nur hakikat Muhammad. Setuju? Setuju. Ya. Hakikat itiba begitu, mengikuti Nabi. Jadi kalau mengikuti Nabi, Nabi kan udah nggak ada ya, bingung nih. Secara rohani, ya. Bukan ajaran Nabi dibudayakan, bukan ajaran Nabi diadatkan, tidak bisa zaman sekarang.
Jadi mesti gimana? Budaya adat itu yang harus dikontrol oleh sunnah Nabi. Setuju nggak? Iya. Contohnya ke siapa Pak? Jangan-jangan Taslim Buya Hamkani. Dia bertolak belakang masalah ulayat ke kaum laki-laki kan? Kaum perempuan kan? Ya, tapi dituntun dengan syarat. Ya. Ada hikmah perbedaan itu. Karena itu tidak terkait dengan tauhid. Untung tidak jadi perdebatan yang hebat. Sekali lagi, itiba itu, ilmu itiba itu bukan ajaran Nabi dibudayakan, bukan adat dibudayakan. Balik itu. Budaya, adat, debus, hantu, belau itu kalau melenceng dari sunnah Nabi, haram hukumnya. Setuju? Ada koridor, nggak bablas. Itu itiba. Dia tidak akan sampai tunduk kepada Allah kalau ini dilanggar. Setuju nggak? Itu maksudnya. Ini nggak di sini ya, di luar sana. Ya. Jadi beliau Rasulullah SAW adalah utusan Allah. Manusia yang paling tahu tentang maksud Allah. Yang tersurat maupun yang tersirat dalam firman-firmannya. Tahu Nabi itu. Kita harus sepakat dong. Jika ada ayat Quran yang makna dan maksudnya telah dijelaskan oleh Rasulullah, maka tidak ada seorang pun yang boleh membantahnya, gitu. Setuju nggak tuh? Tidak, tidak boleh. Semua mesti mengikuti petunjuk beliau. Itu hakikat ittiba. Ya, sama dengan taslim kepada Allah. Karena kita nggak bisa jangkau langsung ke atas. Wallahu alam, apakah maqamat 70, 80 bisa langsung ke atas? Wallahu alam. Jadi kita yang masih derajat di bawah, ikutilah ittiba kepada Nabi. Ini akan mengantarkan kita kepada mahabbatullah, ke khalifah. Yang dicintai Allah itu kan wali. Jangan sampai mahabbat dunia ya, apapun alasannya. Karena Allah berfirman 31 nih, Ali Imran. Ali Imran khalifah 31, coba perhatikan. Ayatnya nggak melenceng daripada apa yang diturunkan dan apa yang sudah diangkatkan. Ada yang gue tanya dong. Ada yang gue tanya. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bahasa mudahnya begini ya. Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, beriktibar padaku, betul kan? Iya kan? Nah, niscaya Allah mengasihi, mengampuni dosa-dosamu. Jadi salawat benar Pak. Kalau sudah melakukan ini, salawat benar. Sunnah apa tidak? Salawat. Kalau sudah melakukan ini, wajib jangan diperdebatkan dong. Kalau orang mewajibkan salawat, itu sudah sampai melakukan ini. Ya. Karena Allah
Karenanya Imam Syafi'i berkata ini, masalah pasien, ladaya imanu billahi wa kulli mahu fi kitabillahi kama yuridullah wa ladi imanu bi rasul ilahi wa kulli mayati min rasulillah hasya zabal maksud rasulillah. Aku beriman kepada Allah dan apa saja yang ada di dalam kitabullah sebagaimana dikehendaki Allah, dan aku beriman kepada Rasulullah dan apa saja yang datang dari Rasulullah sesuai dengan yang dimaksud oleh Rasulullah. Itu kata Imam Syafi'i. Enggak ditinggalkan kan? Sudah. Imam Ahmad. Kata-katanya ini ya. La hadatil musyafa'ah kana amro bi ta'ati Rasulullah fi talatan wa ta'atina makan. Ku amati musyaf dan ku dapati perintah untuk menaati Rasulullah ada 33 tempat. 33 tempat yang harus oleh Rasulullah. Betul. Namun tidak sanggup. Berarti ada yang tidak melalui Rasul. Jangan-jangan ada sini bro. Ya. Kemudian setelah itu Imam Ahmad membaca Quran surat An-Nur ayat 63. Baca satu. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Ini secara amalan, di sini ada adab, di sini pun ada ancaman. Ya, untuk antum jangan sembarangan nyebut Nabi Muhammad. Nah, makanya orang-orang kabair itu paling takut menyebut nama. Perhatikan, ya Mustafa, Sayyiduna. Ya. Karena dipaksa dalam waktu itu tiba. Nah kita gimana? Kecuali berhadapan langsung waktu sholat. Tidak pakai syukurnya. Karena itu berhadapan langsung dengan Allah. Atahiyat pakai syukurnya. Kalau di luar itu duduk. Oh, ini aturan. Ini sama juga mereka Nabi tidak mengikuti aturan, maka antum pasti kena aja. Itu untuk rasa apa ya kita sama dia bukan mengandalkan Nabi, betul kan?
ayatnya ada kan? Ada ya? Ada di besok. Kata Nabi Muhammad SAW bagus. Tetap pakai Sayyidina ya Mustafa Muhammad SAW. Setuju? Sayyidina Muhammad SAW sering dijawab nggak sama orang-orang kafir kalau dijawab sering? Langsung duduk. Dengannya benar, karena itu sudah berkah. Benar, nanti tidak mati. Kita tidak tahu di anak mau diperdebatkan juga jadi dulu. Udah tahu kan? Udah tahu. Bahasa ayatnya apa? Anak ayat Nabi juga. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan timpa fitnah dan timpa ayat yang lain. Kaitan ke sana. Ancaman. Orang yang tidak menghormati Nabi dalam perkataan itu bisa mengancam. Makanya jangan sholat Nabi itu bisa menjadi berkaitannya dengan sholat itu perkara menjadi intim. Jadi harus dari ini nggak perlu sebut namanya, yang disebut aja menghormatkannya. Ada disebut asma al-syarifah. Yang kita bahas. Yang menurut asma itu karena tauhid itu tasdik itu dulu. Tapi ada asma itu yang diikuti. Namanya al-asma al-syarifah. Mulanya sama. Menurut sendiri. Itu cuma bahas perjalanan rohani menuju kepada Nabi. Imam Ahmad memulai ayat tadi, tapi tidak penuh. Dia dimulai dengan yukafiruna an amrihi an tusibahu fitnatun au yusibahu adzabun. Maka hendaklah orang yang menyalahi perintahnya ke Nabi coba takut, karena di sana bisa ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Sepakat tak? Jadi gini, beliau ditanya, Imam Ahmad nih, apakah yang dimaksud dengan fitnah? Jawab Imam Ahmad, perkataan Imam Ahmad, orang yang takut kena fitnah, orang yang takut kena fitnah, pertanda dia pemfitnah. Bingung nggak? Dah, tapak sombong tutupi karena ambu takut ikan fitnah, dia pemfitnah. Bingung, anu sendiri bingung. Fitnah itu syirik, kemusyrikan. Yang memfitnah itu sering menutupi. Jadi kalau orang takut kena fitnah, dia sudah memfitnah loh. Paham gak tuh? Karena itu sifatnya menutupi. Itu karakternya. Jadi yang duduk tahu juga ya. Iya ilmu tahunya gitu. Kenapa masih makan riba? Ya di pangkalnya bawa riba semua. Mau fitnah gimana? Tutupi. Takut kena fitnah kan? Iya. Aduh. Susah. Makanya jika seseorang menolak sebagian perintah Nabi, bisa jadi di hatinya ada sedikit penyimpangan sehingga hatinya menyimpang. Celaka dia, kata Nabi. Sedikit aja. Imam Ahmad juga pernah diberitahu adanya orang-orang yang menomorduakan sabda Nabi dan memilih pendapat Sufyan bin Uyainah. Beliau berkata gini, "Anna mutahisyu min wajudin min sama hadith wa alis nadi wa sahihani lakina utaro kalamun nabi innaban waktaro rayu sufiyanna wa khairin." Saya heran dengan adanya orang-orang yang mendengar hadis, ya, mengetahui isnadnya dan kesahihannya, namun dia meninggalkan sabda Nabi. Kan banyak sekarang. Dan memilih pendapat Sufyan. Filsafatnya,
kata umumnya aneh. Padahal Allah sudah berfirman di 63 tadi kan, betul kan? Tuh. Tidak mengikuti aja laknat, azab kan? Tidak itiba. Sekali andong ingatkan ya. Kalau masih diingatkan tanda sayang kan? Ya. Betul kan? Islam adalah agama taslim dan itiba. Bertaslim dan beritiba makanya menomorsatukan wahyu. Ya, dan menomorduakan selainnya. Akal, pikiran, kecerdasan, perasaan, insting, logika, siapapun mesti ditimbang dengan wahyu. Setuju? Ya. Dan bukan sebaliknya. Kalau wahyu yang ditimbang dengan perkara-perkara tadi gimana? Nggak bisa. Sungguh akan ada banyak perkara yang tidak masuk akal. Kata Nabi gitu. Bingung ya? Justru menyandarkan ke wahyu jadi masuk akal. Masuk ke akal. Bukan diakal-akalin. Gitu. Masuk ke pikiran, bahkan masuk ke jauh perasaan. Yang mesti kita terima, insya Allah antum akan ikuti taslim. Jika kita masih ingin dikategorikan sebagai seorang muslim, apalagi sekiranya kita hanya menerima perkara-perkara yang masuk akal saja, pastilah kita tidak akan memeluk agama ini. Antum menerima yang perkara masuk akal aja, gak akan menerima agama Islam ini. Kenapa? Kita pasti akan melepasnya Islam itu. Sebab akal manusia, kecerdasan, filsafat manusia, ada yang tidak akan menerima adanya azab kubur. Setuju nggak? Logika. Ada yang mempermasalahkan bagaimana turunnya wahyu, betul kan? Ya. Kan nggak masuk akal turunnya wahyu dari langit, azab kubur. Ya. Ada yang mempermasalahkan adanya Rasul dari kalangan manusia kan? Ya. Ada yang menginginkan supaya sunnah itu semuanya mutawatir kan? Betul kan? Ada juga yang menyatakan hanya mau mengambil Al-Quran, tidak mau as-sunnah kan? Itu bahayanya kecerdasan akal. Jadi sebenarnya orang yang mendahulukan akalnya daripada wahyu, nggak usah ngaji sini. Itu bukan arti kata dong. Sebentar-bentar dalil, sebentar-bentar. Bukan begitu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Contoh gini, seperti orang yang minta tolong kepada penarik beca untuk mengantarkan mencari obat sakit gigi. Misalnya ada beca di sini. Penarik beca itu mengantarnya kepada dokter gigi yang terbaik. Orang itu menemui dokter dan diberi resep. Namun karena menurut penarik beca, ya, resep itu tidak cocok untuk penyakit yang diderita orang itu, maka penarik beca menyarankan untuk membuang resep itu dan mengikuti petunjuknya. Akal dibandingin wahyu, tukang beca akal nih. Secerdas apapun juga. Percaya nggak? Kan orang sekarang macam ini. Jangan dibalik. Penarik beca adalah perumpamaan akal. Dokter gigi adalah perumpamaan wahyu, kayak gitu. Dibuang tuh wahyu, bro. Saat seseorang menghadapi suatu masalah, dia bertanya kepada akalnya. Nah, bagi antum yang sampai taslim nggak bisa ke situ dong. Iya kan? Bagaimana solusi masalah itu? Akalnya memberitahu bahwa dia harus merujuk kepada wahyu. Betul. Karena kita muslim kan? Iya kan? Sering ngomong kayak gitu kan? Namun saat wahyu memberitahu solusinya, ternyata akal menganggapnya tidak benar. Percayalah. Semua tahu jika orang itu mengikuti akalnya dan membuang wahyu, dia sama saja dengan orang yang menderita sakit gigi yang mengikuti nasihat penarik beca daripada dokter gigi. Akhirnya siapa yang tak mau bertaslim, beritiba, hendaklah mempertanyakan keislamannya sendiri. Sebelum kelak dihadapkan kepada Allah sebagai orang-orang yang selagi di dunia bersusah payah
ternyata di akhirat tidak mendapatkan bagian surga. Naudzubillah min dzalik. Tinggi pun agamanya. Langkah dan perbuatannya pada masa-masa yang akan datang menyerah kepada qadailah, keputusan takdir. Allah termasuk tidak boleh mengandai-andaikan. Enggak boleh. Contoh, sering kita lupa kontrol ini. Ini bermasalah besar kepada ketauhidan kita. Andaikan tadinya dia tidak ikut rombongan ini, barangkali dia tidak termasuk korban kecelakaan ini. Boleh ngomong gitu? Jangan. Bahaya. Hadis qudsi menyatakan begini. Min layar qabu bil qada'i wal qada'ir yazubu an yasaha an ilhir ghairi. Barang siapa yang tidak rela dengan qada dan kadarku, hendaklah ia mencari Tuhan selain daripada aku. Hadis riwayat Tabrani kan? Nah, itulah yang perlu Anung sampaikan. Karena itu taslim tanpa disertai ilmu, itiba tanpa menyandarkan wahyu, tetap sesat setinggi apapun, dan akhirnya menyesatkan. Ilmu tanpa disertai iman yang benar akan membuat kerusakan. Hidupkan hati yang mati dengan siraman thalibul ilmi. Caranya dengan menuntut ilmu, keluarkan diri dari julumat kejahilan menuju cahaya iman. Insya Allah kita tutup kaji ini. Besok kita bahas lebih banyak ke amalan dzikir. Baik, silakan masuk dulu ke